Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 215. Chapter 215 Ramuan Tahan Api Dasar. Dari awal hingga akhir, si Feng telah memikat total 9 raksasa api, menendang mereka di sekitar ruang tahta. Karena tindakannya, Flame Giants tidak dapat menunjukkan kehebatan mereka sekalipun dalam seluruh pertempuran ini. Akibatnya, Dark Warlock selalu menjadi sangat mudah untuk dihadapi, menghembuskan nafas terakhirnya di bawah pemboman berat semua orang. Bahkan bos yang luar biasa tidak dapat bersaing dengan pemain reinkarnasi. Nasib mereka satu-satunya adalah menjadi mainan. Sampai tiada. Melihat Salu jatuh, semua orang melompat untuk merayakannya. Pabrik munisi Bisman termasuk dalam kategori penjara bawah tanah ekspedisi. Tidak seperti makam bulan gelap, yang merupakan ruang bawah tanah bertahan hidup, pemain hanya perlu membegal bos terakhir di penjara bawah tanah ekspedisi untuk membersihkannya, tidak perlu meninggalkan Dungeon agar jelas menjadi resmi. Pada saat ini, pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih telah muncul. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Assassin's Alliance karena telah menjadi tim pertama yang menaklukkan pabrik munisi Bisman mode keras. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 50.000 EXP dan 1 koin perak. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada aliansi Assassin karena telah menjadi tim tercepat yang menaklukkan pabrik munisi Bisman mode keras. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 50.000 EXP dan 1 batu permata tingkat 1 dengan atribut acak. Karena ini bukan First Clear of Hell mode, sistem dewa utama tidak akan begitu murah hati untuk memberi mereka penghargaan dengan poin reputasi. Biasanya, pemain hanya akan menerima EXP untuk mendapatkan Clear First dari Hard mode. Selain itu, perlombaan untuk tim Dungeons dikategorikan menjadi 2 jenis, Hard mode dan Hell mode. Mode normal tidak dipertimbangkan karena tidak ada tantangan waktu. Biasanya, sistem dewa utama akan menerapkan waktu yang jelas untuk ruang bawah tanah tim. Waktu jelas yang ditetapkan oleh sistem bergantung pada jenis ruang bawah tanah tim dan kesulitannya. Sementara itu, waktu kosong pabrik amunisi Bisman mode keras ditetapkan pada 3 jam. Sistem dewa utama biasanya akan mengatur waktu jelas di bar yang sangat tinggi. Hanya jika pemain telah mencapai standar tim elit, yang ditentukan oleh sistem dewa utama, apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk membersihkan Dungeon dalam waktu yang ditentukan ini. Sementara itu, di bawah komando si Feng, Assassin's Alliance hanya menghabiskan 2 jam dan 22 menit untuk membersihkan pabrik munisi Bisman mode keras, melebihi perkiraan waktu. Ini membuktikan bahwa kekuatan tim sudah di atas standar tim elit biasa. Namun, semua orang di tim tahu betul bahwa pencapaian ini semua karena kontribusi si Feng. Setelah 1 putaran perayaan gila, semua orang akhirnya menyambut momen paling menarik. Mereka mulai memeriksa item drop dari Dark Warlock Salu, monster boss terakhir dari Bisman Munition Factory. Dibandingkan dengan 2 bos sebelumnya, jarahan dari Salu jauh lebih melimpah. Salu telah menjatuhkan total 7 item. Di antara mereka, 5 adalah helm level 10 misterius besi, masing-masing menjadi bagian dari peralatan set untuk kelas yang berbeda. Dengan keberuntungan besar, Salu bahkan menjatuhkan resep ramuan tahan api dasar. Adapun item terakhir, itu adalah staf rahasia perak yang ditujukan untuk para elementalis. Tongkat elemental tongkat, peringkat rahasia perak. Tingkat 10. Intelijen 15, kekuatan 4, agility 4, endurance 10. Meningkatkan kerusakan elemen sebesar 5%. Meningkatkan kecepatan casting sebesar 10%. Daya tahan 80/80. Hanya dengan melihat sekilas, orang bisa langsung tahu kalau ini adalah staf tingkat atas yang ditujukan untuk elementalis. Ketika para penyihir dalam tim melihat detail staf ini, air liur hampir bocor dari mulut mereka. Meskipun para penyihir ini memiliki cukup banyak peralatan besi misterius pada orang mereka, senjata dan peralatan mereka semuanya di bawah level 10. Mereka jelas jauh lebih lemah dibandingkan dengan senjata dan peralatan level 10, belum lagi staf peringkat rahasia perak. Pedang kejam segera menyerahkan staf elemental ke Muking. Namun, tidak ada seorang pun di tim yang menyatakan ketidakpuasan tentang keputusan pedang kejam karena kekuatan Muking memang sangat kuat. Selain itu, kerusakannya menduduki peringkat nomor 1 di antara semua penyihir yang hadir. Setelah itu, pedang kejam menyerahkan helm pemadam angin,
arem guard pemadam angin, dan resep ramuan tahan api dasar kepada Si Feng. Demikian pula, tidak ada orang di tim yang mengeluh tentang keputusan ini. Jika bukan karena Si Feng, mereka tidak akan membersihkan Dungeon ini sejak awal. Dengan ini, Si Feng sekarang memiliki 4 buah peralatan set pemadam angin. Meskipun dia tidak memiliki ke-6 bidak, itu cukup baginya untuk menggantikan peralatan set Silver Moon peringkat perunggu. Saudaraku Ye Feng, kamu telah banyak membantu kami, namun, kamu hanya mengambil sedikit barang. Saya benar-benar malu tentang ini, jadi izinkan saya membayar Anda 100.000 kredit lagi sebagai kompensasinya. Jika tidak, jika persekutuan lain menemukan masalah ini, mereka pasti akan mengejek kita karena tidak tulus. Kata pedang kejam sambil tertawa saat dia melihat Si Feng. Mengesampingkan manfaat iklan yang dibawa dari mendapatkan penyelesaian pertama pabrik munisi mode keras Bisman, hanya peralatan yang mereka peroleh sudah memiliki nilai yang cukup besar. Itu terutama berlaku untuk tongkat elemental peringkat perak rahasia. Nilai staf ini saja bisa dibandingkan dengan setengah lusin peralatan besi misterius level 10. Oleh karena itu, menghabiskan 100.000 kredit tambahan untuk mengkompensasi Si Feng adalah masalah kecil. Dengan kata lain, aliansi assassin telah mendapat untung besar dari kesepakatan ini. Lagi pula, penyelesaian pertama ruang bawah tanah tim mode keras 20 orang memiliki signifikansi yang luar biasa, karena hingga saat ini, persekutuan manapun belum mendapatkan penyelesaian pertama ruang bawah tanah tim mode keras 20 orang. Mendapatkan penyelesaian pertama dari pabrik munisi mode keras Bisman telah memungkinkan aliansi assassin untuk membebaskan diri dari posisi canggung mereka di White River City. Mereka tidak lagi harus menderita penindasan dari bintang gelap. Tentu saja, dengan memberi Si Feng 100.000 kredit, pedang kejam juga memiliki niat untuk memperdalam hubungan antara Si Feng dan aliansi pembegal. Pedang kejam masih ingin merekrut Si Feng ke persekutuan. Si Feng bisa dengan mudah melihat niat pedang kejam. Namun, dia hanya tersenyum sebagai jawaban, menerima semua pedang kejam yang ditawarkan tanpa ragu-ragu. Pedang kejam tidak tahu bahwa Si Feng tidak terlalu peduli dengan peralatan ini. Bahkan jika itu adalah peralatan set pemadam angin, itu hanyalah satu set peralatan sementara untuk Si Feng. Sementara itu, di antara barang-barang ini, yang paling diperhatikan Si Feng adalah resep ramuan tahan api dasar. Ramuan dasar tahan api. Setelah konsumsi, tingkatkan resistensi kebakaran sebanyak 15 poin selama 1 jam. Saat ini, barang tersebut tidak memiliki nilai pasar. Namun, ketika berbagai persekutuan besar mulai menyerang sarang api level 25, nilai dari resep ramuan tahan api dasar ini akan melonjak melampaui imajinasi seseorang. Nilainya tidak akan kurang dari sepotong peralatan emas murni. Pemain tidak diizinkan menggunakan Flaming Sun Scripture saat berada di Dungeon. Sementara itu, equipment yang meningkatkan fire resistance pemain sangatlah langka. Cara tercepat untuk meningkatkan ketahanan api seseorang adalah melalui penggunaan ramuan tahan api dasar. Jika pemain tidak memiliki ramuan ini, merampok Flame Nest hanya mungkin dalam mimpi mereka. Jika Si Feng mulai mencari pembuat ramuan untuk membuat ramuan tahan api dasar sekarang, dia akan membuat jalan tambahan menuju kekayaan untuk masa depan. Bahkan 10 peralatan rahasia perak tidak bisa menyaingi apa yang bisa dia peroleh dengan ramuan ini. Saudara Ye Feng, apakah kamu bebas besok? Pada saat ini, Muking berjalan ke Si Feng setelah menerima petunjuk diam dari pedang kejam. Dengan manis, dia berkata, parti saya berencana untuk menyerang Old Ruins, tim Dungeon level tinggi 10 orang, besok. Namun, salah satu anggota parti asli telah mengajukan cuti karena beberapa masalah pribadi. Saya akan sangat senang jika Anda mau bergabung dengan saya. Maukah kamu? Setelah ruang bawah tanah tim dibersihkan, itu akan memiliki periode cooldown selama 3 hari. Oleh karena itu, mereka harus menunggu selama 3 hari sebelum dapat memasuki pabrik munisi Bisman lagi. Berdiri di samping, pedang kejam dalam hati bertepuk tangan pada penampilan Muking. Hubungan membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang lembut. Meskipun dia tahu bahwa Si Feng tidak memiliki minat khusus pada Muking, dengan interaksi yang meningkat, siapa yang bisa dikatakan akan terjadi di masa depan. Saya masih memiliki sesuatu yang harus saya lakukan besok. Mari kita cari waktu lain untuk pergi menyelam di Dungeon. Petik 2. Si Feng secara alami dapat mengetahui apa yang sedang coba dilakukan Muking. Namun, dia hanya melambaikan tangannya dan dengan bijaksana menolaknya. Meskipun reruntuhan tua adalah ruang bawah tanah tim tingkat tinggi, tidak ada apapun di sana yang dapat membangkitkan minatnya. Dia hanya akan membuang waktu dengan pergi ke sana.
Sekarang dia telah berubah menjadi 4 bagian dari peralatan set pemadam angin, atributnya telah meningkat pesat sekali lagi. Dia seharusnya bisa mencoba melanjutkan Epic Quest, Darkness Descents, sekarang. Mata polos Muking bersinar dengan sedikit kekecewaan. Dia tidak berpikir bahwa pesonanya, yang hanya membawa kesuksesannya sejauh ini, akan gagal melawan Si Feng. Apakah dia benar-benar kurang pesona, atau apakah pertahanan Si Feng terlalu tinggi? Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 216. Chapter 216 Melampaui Imajinasi. Pabrik Munisi Bisman. Bos, kami sudah menghapus tim 4 kali sekarang dan telah kehilangan 20% dari pengalaman kami. Jika kita terus tiada, pada tingkat ini, kita bahkan mungkin tidak memiliki level yang cukup tinggi untuk memasuki pintu masuk Dungeon. Mengapa kita tidak menyerah? Petik 2. Baik-baik saja maka. Semuanya, istirahatlah. Setelah itu, kita akan menuju ke Dungeon 10 orang untuk meningkatkan peralatan kita. Petik 2. Lone Tyrant saat ini memasang ekspresi suram di wajahnya. Mereka telah mencoba segala macam metode untuk menyerang bos kepala suku tinggi, Karur, namun, pada akhirnya, mereka masih gagal karena kurangnya kerusakan. Sebelumnya, dia bahkan telah bersumpah untuk membegal Karur. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa keputusannya sedikit gegabah. Untungnya, para pemain dari Assassin's Alliance sama sekali tidak memiliki peluang untuk menyelesaikan Dungeon. Jika tidak, dia akan benar-benar dipermalukan. Saat para anggota Darkstar sedang beristirahat, tiba-tiba, 2 notifikasi sistem yang berkaitan dengan Assassin's Alliance terdengar di samping telinga semua orang. Awalnya, anggota Darkstar mengira bahwa mereka salah dengar. Karenanya, mereka dengan cepat memanggil antar muka pengumuman. Kata-kata yang luar biasa besar dan jelas membuktikan bahwa mereka salah. Aliansi Assassin memang telah memperoleh penyelesaian pertama pabrik munisi mode keras Bisman. Segera, atmosfer di sekitar anggota Darkstar tenggelam. Mengapa ada perbedaan besar antara kedua tim mereka? Bukankah mereka seharusnya lebih kuat dari aliansi Assassin? Bagaimana aliansi Assassin bisa mendapatkan first clear, sementara mereka masih terjebak di bos pertama? Lone Tyrant merasa seperti dia baru saja diberi 2 tamparan keras di wajahnya ketika dia melihat pemberitahuan ini, pipinya terasa seperti terbakar. Dia merasa lebih buruk ketika dia mengingat kata-kata Si Feng dari sebelumnya. Jika orang-orang yang Anda anggap remeh tiba-tiba mendapatkan penyelesaian pertama pabrik munisi binatang mode keras selangkah lebih maju dari Anda, lalu apa yang akan Anda semua lakukan? Pada saat ini, kata-kata itu seperti pedang tajam, terus menebas harga diri Lone Tyrant. Lone Tyrant benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Namun, Lone Tyrant bukanlah orang bodoh. Dia tidak percaya aliansi Assassin hanya mengandalkan diri mereka sendiri untuk membersihkan Dungeon. Satu-satunya cara yang mungkin mereka bisa lakukan adalah dengan bantuan Si Feng. Dari mana asal orang misterius ini? Kenyataannya, Darkstar bukanlah satu-satunya yang terkejut dengan berita ini. Ketika pengumuman itu menyebar ke seluruh wilayah kota Sungai Putih, itu telah menarik perhatian banyak persekutuan lainnya. Posisi Assassin's Alliance di White River City terbukti dengan sendirinya dari fakta bahwa kecepatan perkembangan mereka telah melampaui bahkan dari guild kelas 1. Namun, ketenaran Darkstar baru-baru ini menekan Assassin's Alliance, menambah fakta bahwa mereka tidak menghasilkan hasil yang signifikan dari tim Dungeons. Status mereka di White River City menjadi sedikit canggung. Sekarang setelah mereka mendapatkan first clear of the Bisman Munition Factory, ketenaran mereka langsung melonjak. Ini memungkinkan aliansi Assassin untuk mendapatkan kembali reputasi mereka yang sebenarnya. Mulai sekarang, kecepatan pengembangan mereka pasti akan lebih cepat dari sebelumnya. Tanda hubung. Asosiasi Petualang Kota Sungai Putih. Saudara Zhang, Kakak Zhang, aliansi Assassin telah memperoleh penyelesaian pertama pabrik munisi mode keras Bisman. Ling Feilong tiba-tiba bergegas ke Shadows Guild Hall, mengumumkan berita itu dengan wajah penuh kegembiraan. Di Domain God, selama persekutuan mendaftarkan diri di Asosiasi Petualang, mereka akan diberikan ruang tunggu gratis untuk penggunaan pribadi mereka sendiri di berbagai kota besar. Persekutuan bisa mengadakan pertemuan dan istirahat di ruangan ini, dan mereka juga bisa menerima misi dari Asosiasi Petualang. Kenapa kamu berteriak? Siapa yang tidak tahu tentang masalah ini? Zhou Yu, yang sedang beristirahat di sudut ruangan, memutar matanya ke arah Ling Feilong. Tentu saja, saya tahu tentang ini. Namun, ada kebenaran tersembunyi lainnya untuk masalah ini. Ling Feilong melirik Zhou Yu,
sebelum mengalihkan pandangannya ke arah orang yang duduk di kursi pemimpin persekutuan, Zhang Luowei. Kebenaran yang tersembunyi. Berbicara, kata-kata Lin Feilong menyebabkan Zhang Luowei, yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap masalah ini, menjadi semakin tertarik. Laporan Lin Feilong sebelumnya tentang upayanya untuk merekrut Ye Feng hampir menyebabkan Zhang Luowei marah besar. Si Feng sebenarnya menuntut untuk menjadi Guild Leader of Shadow. Apakah Ye Feng bahkan menempatkannya di matanya? Selain itu, dia telah meminta 60% saham Guild. Untuk apa dia mengambilnya? Apakah dia benar-benar mengira mereka bodoh? Sementara itu, yang paling mengejutkan adalah Lin Feilong benar-benar menyarankan agar Zhang Luowei menerima kondisi si Feng. Oleh karena itu, Zhang Luowei sekarang meremehkan Lin Feilong, mengakibatkan Lin Feilong menerima perlakuan dingin di dalam persekutuan. Saudara Zhang, lihat daftar nama jelas pertama aliansi assassin. Ye Feng ada di antara nama-nama itu. Lin Feilong memanggil antarmuka sistemnya, menunjuk ke daftar nama jelas pertama aliansi assassin saat dia berbicara dengan penuh semangat. Begitu, Zhou Yuhu tertawa jijik. Jika mereka benar-benar mengizinkan Ye Feng untuk bergabung dengan Shadow, dia tidak perlu lagi tinggal di persekutuan. Aliansi Assassin adalah guild kelas 2 yang terus-menerus. Mereka jelas melakukan ekspedisi untuk membersihkan pabrik munisi Bisman, namun, mengapa mereka tiba-tiba membiarkan orang luar bergabung dengan tim mereka? Sebelumnya, untuk waktu yang lama, Assassin's Alliance bahkan tidak bisa mendapatkan satupun fast clear dari ruang bawah tanah tim level 10. Namun, mereka sekarang adalah yang pertama mendapatkan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim mode keras 20 orang. Mengapa demikian? Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Ye Feng. Hubungan Ye Feng dengan Assassin's Alliance sama sekali tidak dangkal. Awalnya, aliansi Assassin hanyalah guild kelas 2 yang normal. Namun, setelah memasuki kota Sungai Putih, kecepatan perkembangan mereka tiba-tiba melonjak seperti orang gila. Mereka bahkan telah melampaui banyak guild kelas 1. Sekali lagi, kenapa? Ye Feng adalah orang pertama yang memasuki kota Sungai Putih, dan buku panduan kota Sungai Putih juga laris manis sekarang. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Ye Feng menjual buku panduan itu ke aliansi assassin sebelumnya, memungkinkan mereka untuk membuat banyak persiapan sebelumnya. Oleh karena itu, setelah mereka memasuki kota Sungai Putih, mereka berkembang dengan kecepatan terbang. Saat ini, Ye Feng bahkan telah membantu aliansi assassin mendapatkan clear first. Mengenai ketenaran atau latar belakang, Assassin's Alliance sekarang berdiri di puncak White River City, mereka bahkan telah melampaui banyak guild kelas 1. Ini adalah bukti nyata dari kemampuan Ye Feng. Jika Ye Feng bergabung dengan Shadow, dalam waktu 1 bulan, kita bisa berdiri di tanah kita sendiri di White River City. Lin Feilong telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Ye Feng, dan semakin banyak informasi yang dia temukan tentang Ye Feng, semakin ketakutan dia. Prestasi Ye Feng jauh melampaui imajinasinya. Ini juga alasan mengapa Lin Feilong menjadi lebih bertekad untuk memeluk kaki emas seperti si Feng. Pada saat itu, berapa jumlah Zhang Luowei? Apa maksud dari Lan Hailong? Jangan pernah berpikir tentang itu. Di masa depan, jika Anda berani menyebutkan nama Ye Feng kepada saya lagi atau memberitahu Lan Hailong tentang masalah ini, Anda sebaiknya bersiap-siap menghadapi konsekuensinya. Wajah Zhang Luowei tiba-tiba berubah menjadi pucat. Dengan nada yang penuh dengan niat membegal, dia berkata, Ye Feng hanyalah seorang badut, melompat-lompat di atas panggung. Aliansi Assassin adalah guild kelas 2 puncak dengan latar belakang yang sangat besar. Pemimpin persekutuan mereka, pedang kejam, bahkan adalah ahli yang sudah lama berdiri. Dia secara pribadi telah memelihara aliansi Assassin ke statusnya saat ini, jadi bukan hal yang aneh baginya untuk menghasilkan hasil seperti itu. Pertama-tama, dampak seperti apa yang bisa dimiliki Ye Feng? Menurut pendapat saya, bahwa Ye Feng akan, paling banter, mengambil peran sebagai pengamat. Ditegur oleh Zhang Luowei sedemikian rupa, Lin Feilong segera mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dengan tergesa-gesa menganggukkan kepalanya, dia berkata, ya, saya mengerti, Saudara Zhang. Saya pasti tidak akan menyebutkan ini lagi di masa depan. Dalam hati, bagaimanapun, Lin Feilong tersenyum cerah. Dia bahkan lebih yakin akan kekuatan Ye Feng sekarang. Lagi pula, jika Zhang Luowei tidak merasa sangat terancam oleh Ye Feng, mengapa dia sangat marah saat menyebut ahli ini? Faktanya, Lin Feilong sudah lama memberitahu Lan Hailong tentang masalah ini, dan Lan Hailong telah menginstruksikannya untuk menghubungi si Feng secara diam-diam sekali lagi.
Begitu dia mencapai pencapaian tertentu di domain Lord, apakah dia masih takut tidak bisa menghasilkan uang? Dengan kekayaan, apakah dia masih perlu takut bahwa Zhao Ruoxi tidak akan menerima pelukannya atas kemauannya sendiri? Keluarganya mungkin dengan patuh menyerahkannya kepadanya. Tanda hubung. Sama seperti semua orang membahas penyelesaian pertama aliansi assassin, Si Feng telah menukar peralatan lamanya dengan 4 bagian peralatan pemadam angin dan telah tiba di perpustakaan kota Sungai Putih. Dibandingkan dengan rumah bobrok yang digunakan sebagai perpustakaan di kota Daun Merah, perpustakaan di kota Sungai Putih adalah perpustakaan sejati. Tidak hanya memiliki atmosfer yang megah, tetapi penampilannya juga sangat bagus dan megah. Itu seperti kuil Babilonia, dan terletak tepat di jantung kota. Orang-orang yang melewati pintu masuk perpustakaan sebagian besar adalah bangsawan kota Sungai Putih dan NPC kelas penyihir. Bahkan ada beberapa yang memiliki kelas tier 2. Oleh karena itu, perpustakaan bukanlah tempat di mana orang biasa bisa berkunjung begitu saja. Sementara itu, Sarlin, pejabat dewa tingkat 3 yang dicari Si Feng, saat ini memulihkan diri dalam kekayaan pengetahuan ini.